Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dikisahkan ketika Sunan Kalijaga tengah berada di tengah lautan dalam sebuah perjalanan menuju Mekah. Tiba-tiba saja Nabiullah Khidir alaihi salam menghentikannya. Segera Nabi Khidir alaihi salam memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga agar beliau tidak usah melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Kata beliau, jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakannya selama tinggal di sana. Dari kisah ini memberikan banyak pelajaran bagi kita, dan salah satunya adalah lebih memprioritaskan problematika umat. Sunan Kalijaga dilarang berhaji karena pada saat itu iman masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih rapuh. Sesuatu yang tidak dapat dibenarkan jika ada seseorang yang sering menunaikan ibadah haji dan umrah di Mekah, sementara umatnya, tetangganya, dan saudara dekatnya masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Lebih daripada itu, Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam, beliau juga berkata kepada Sunan Kalijaga bahwa Mekah yang asli itu ada di dalam dirimu sendiri. Sementara Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah itu hanya sebagai napak tilas daripada sebuah batu peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, hanya sebagai simbol. Dengan demikian, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik ke Mekah, akan tetapi ibadah haji adalah sebuah ritual ibadah metafisik spiritualitas. Ada 5 nasihat Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam kepada Sunan Kalijaga. Pertama, jika seseorang akan melakukan ibadah haji, maka harus diketahui tujuan yang sebenarnya. Kalau tidak tahu dengan apa yang dilakukannya, itu sia-sia belaka. Itulah yang dinamakan iman hidayat. Kedua, orang Islam adalah pewaris atau penerus ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, harus melestarikan dan memperjuangkan ajaran-ajaran tersebut. Ketiga, tanda-tanda adanya Allah itu ada pada diri manusia itu sendiri. Hal ini harus direnungkan dan harus diingat, dan juga perlu ditafakuri. Orang yang suka membicarakan dan memuji dirinya sendiri, itu akan melemahkan semangat usahanya. Keempat, kehidupan itu ibaratnya wayang dengan layarnya, sedangkan wayang tidak tahu warna dirinya. Oleh karenanya, bahwa diri manusia memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengganti Allah adalah utusannya, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, sholat adalah sarana pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta. Yang menjalankan sholat adalah raga, tetapi gerakan raga itu terdorong oleh adanya iman yang hidup. Sinarnya terpancar daripada diri roh, diri yang hakiki. Dan seandainya nyawa tidak hidup, maka tidak akan ada perbuatan. Saudaraku, sang sejati, dari pengajaran suluk linglung ini telah mencerminkan sikap kafahnya seorang Sunan Kalijaga terhadap ajaran Islam, yang tidak lagi menentang syariat Islam seperti masa mudanya. Jadi siapapun ia akan sampai di Mekah sejati, manakala mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupannya, mati sajroning urip, dan bisa membebaskan diri daripada belenggu hawa nafsunya. Bukankah ada banyak cerita yang telah mengisahkan bahwa ada seseorang yang mendapatkan status haji mabrur meskipun ia tidak menjalankan ibadah haji di Mekah? Ada hadis Nabi yang juga menceritakan hal seperti tersebut. Dikisahkan
bahwa seusai menunaikan ibadah haji, para sahabat mendatangi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya perihal siapa yang hajinya mabrur. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab bahwa yang hajinya mabrur adalah si Fulan. Mendengar nama sahabat yang disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat menjadi terheran-heran. Mengapa? Karena si Fulan yang disebut oleh baginda Nabi tersebut tidak jadi menunaikan ibadah hajinya ke Mekah. Malahan si Fulan menggunakan uang yang ia siapkan untuk bekal haji tersebut untuk menolong tetangganya yang sedang sakit. Saudaraku, hakikat ibadah haji pada dasarnya adalah suatu tindakan mujahadah, upaya jiwa seseorang yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran dalam musyahadahnya, yaitu penyaksian kepada hakikat Tuhannya, yakni proses kegigihan diri seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana untuk bertemu liqa dengan Tuhannya. Dan ibadah haji adalah simbol daripada kepulangan diri manusia kepada Tuhan yang Maha Mutlak. Pakailah pakaian kejujuran dan buanglah jauh-jauh sifat keangkuhan, kebanggaan, dan semua atribut yang biasa melekat pada dirimu. Manusia harus menjadikan titik orientasinya hanya kepada Allah. Sebagaimana yang digambarkan ketika seluruh umat manusia sedang bertawaf, bahwa kita bagian dari seluruh jagat raya yang selalu tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan, sekaligus gambaran akan larut dan leburnya diri kita dalam hadirat ilahi, al-fana fi Allah. Begitu juga pada saat kita menyembelih hewan kurban, jangan juga sebagai pelampiasan nafsu daya rendah kita. Niatkan hal ini untuk menyembelih nafsu kebinatangan yang ada pada diri kita, seperti sifat egoisme, sifat kerakusan, keserakahan, ketamakan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Karena keberhasilan daripada ibadah haji bukan dilihat dari berapa kalinya seseorang menunaikannya, akan tetapi semua itu lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan kita, keadilan, dan solidaritas sosial dalam kemasyarakatan. Kesadaran yang demikian akan membentuk manusia yang arif, yakni menjadi manusia yang mampu memberikan kesejukan, kecintaan, kebenaran, dan keadilan di muka bumi Allah ini, sehingga mampu membersihkan dirinya daripada unsur-unsur duniawi dan membangun kesadaran di atas batin yang tulus dan suci. Jika saja seluruh umat manusia di muka bumi ini telah dapat benar-benar mengaplikasikan pelajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar ritual fisik semata, niscaya keadilan, kejujuran, dan rasa kemanusiaan daripada kesadaran yang sejati akan mudah tersemai di muka bumi Allah ini. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.